Ibu? Alhamdulillah, ini walaupun siang terus ada yang kipas-kipas gitu ya, masih semangat ya, jawab salamnya masih semangat. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sudah kenal saya semuanya? PKB jawab belum, sentil ginjalnya. Bapak Ibu mungkin ibu-ibu yang TPK ya, yang belum kenal saya tuh mungkin beberapa ada yang sudah pernah ketemu saya sih, terkenal. Ya, perkenalkan, nama saya Ririn Okta Permatasari. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kenal artis yang namanya Ririn Dwi Ariyanti, nah ingatlah saya. Bukan, itulah kembaran saya ya. Kan sama cantiknya ya, mungkin ganteng ya. Ya baik Bapak Ibu, pada siang hari ini mungkin akan lebih banyak permainan dan kita akan lebih banyak praktek juga terkait dengan komunikasi antar pribadi. Tentunya komunikasi antar pribadi ini penting. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang di TPK, ibu-ibu TPK, ketika bertemu dengan masyarakat, ketika berhadapan dengan masyarakat, bagaimana sih caranya bisa berkomunikasi dengan baik, caranya seperti apa? Tapi mungkin saya lihat di sini sepertinya ibu-ibu di sini sudah pada berpengalaman semua, karena dari pagi tadi sampai siang ini suasananya sangat-sangat terbangun sekali ya, ibu-ibu ya. Ini karena saya juga belum kenal semua, terutama nih dengan ibu-ibu TPK. Boleh berdiri Bapak Ibu, saya ada sedikit permainan untuk kita perkenalan. Jadi bisa jadi ketika nanti ibu-ibu TPK ataupun ibu-ibu kader dan juga Bapak Ibu PKB ketika bertemu dengan masyarakat untuk mencairkan suasana atau juga biar bisa berkenalan satu sama lain, nanti pas kegiatannya ini bisa dipakai ketika bertemu dengan masyarakat ataupun melakukan penyuluhan. Ada gerakan dan ada lagunya. Kenalan, 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 kenalan. Saya Ririn. Ririn Iis. Oke Bu, kita ulang ya. Kenalan, 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 kenalan. Saya Ririn. Jadi menyebutkan namanya itu ketika tangannya jentik kanan nama orang sebelahnya, jentik kiri nama diri sendiri. Kenalan, 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 kenalan. Saya Iis. Iis Ririn. Ririn Dwi. Jangan lupa nama diri sendiri ya. Nanti nyebutnya kawan kanan kawan kiri, namanya lupa disebut. Bisa digunakan Bapak Ibu untuk saling memperkenalkan diri satu sama lain, termasuk juga kita sebagai fasilitator bisa mengenal pesertanya secara keseluruhan, semuanya melalui permainan itu. Karena kan kalau kenalan begitu aja nama disebut satu-satu mungkin tidak terlalu excited ya. Kalau dilengkapi dengan permainan kan tadi tuh seru-seruan. Terus juga apalagi yang diulang-ulang tadi, balik lagi ulang-ulang, jadi ingat nama pesertanya. Nah itu salah satu teknik yang bisa digunakan untuk saling mengenal satu sama lain. Komunikasi tentunya ini sangat penting bagi Bapak Ibu, khususnya teman-teman TPK, ibu-ibu TPK, dalam melaksanakan pendampingan. Komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi dari komunikator, si penyampai pesan, kepada komunikan, penerima pesan. Cuman kadang seringkali terjadi pesan yang sampai kepada ya orang yang kita maksudkan untuk menerima pesan tersebut beda nih. Harusnya sama tuh, berdepetan. Kalau ibarat kata ini adalah pesan dari komunikator dan warna pink ini adalah makna, hendaknya ini saling berhimpitan satu sama
Jadi pesan yang disampaikan sesuai dengan makna yang diterima oleh si komunikan. Tapi kan kenyataan yang sering terjadi adalah kadang ini beda, pesannya A, terus masyarakatnya nerimanya Z. Masih mending kalau nerimanya B, masih dekat gitu kan. Kalau terimanya Z, nah makanya ini adalah penting dilakukan KAP. KAP itu apa? Itu adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Artinya ini adalah komunikasi yang memang dilakukan langsung, tatap muka. Jadi setiap orang itu kita bisa melihat reaksinya seperti apa. Nah ini mungkin kayak contoh saya sekarang bisa melihat ekspresi Bapak Ibu semua, apa yang ngantuk gitu kan, apa yang memang perlu, ada yang main HP, ada yang rekam, hai, masuk YouTube. Ada yang tegang, apa yang tegang Pak? Lain nih kayaknya tuh. Jadi dengan KAP ini bisa diterapkan komunikasi yang seperti itu. Jadi bisa melihat reaksinya seperti apa, respon masyarakatnya seperti apa, atau respon orang yang kita kunjungi, yang kita lakukan pendampingan seperti apa. Dan diharapkan ada dialog juga di situ. Ada tanya jawab, jangan cuma sekedar bertanya, ada dialog di situ. Nah disinilah peran KAP. Banyak teknik-tekniknya sebenarnya KAP ini, cuma karena keterbatasan waktu mungkin beberapa saja akan saya sampaikan. Dan tentunya komunikasi kita juga memerlukan alat komunikasi. Tapi jangan salah, tidak hanya terbatas pada media. Kita manusia dilengkapi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kemampuan kita punya suara, kita bisa bergerak, kita bisa bernyanyi, bisa berdongeng. Nah ini adalah salah satu teknik yang bisa digunakan dalam KAP. Tidak hanya menggunakan pesan seperti spanduk, leaflet, itu mungkin bisa tersampaikan, tapi akan beda maknanya tersampaikan kepada masyarakat yang memang kita ingin sampaikan pesan kita ketika secara langsung. Mungkin tadi contoh dengan gerak, dengan lagu, dengan upaya-upaya yang bisa membuat masyarakat tersebut mengingat apa yang memang mau kita sampaikan. Prinsip dalam KAP yang pertama menyenangkan dan menambah akrab. Harus dibangun suasananya. Tadi mungkin sudah sedikit kita bangun suasana dengan permainan, saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, semua bicara dan mendengarkan. Jadi ada partisipasi. Tadi juga saya lihat dalam sesi sebelumnya Bapak Ibu sudah sangat semangat sekali. Ada dialog juga di situ, partisipasinya sudah sangat terlihat. Cukup bagus buat Kota Jambi, saya salut. Lalu juga ke arah aksi perubahan perilaku, sepakat ada komitmen di situ untuk perubahan perilakunya. Ini ada salah satu permainan yang bisa kita manfaatkan. Termasuk juga permainan konsentrasi dan mengenal bagaimana diri kita. Jadi kalau misalnya saya bilang angin bertiup, Bapak Ibu menjawab bertiup kemana? Bertanya lagi gitu kan? Boleh saya tes dulu? Angin bertiup. Bertiup kemana? Ketika saya sebutkan ciri-ciri, misal bertiup kepada orang yang memakai jilbab. Artinya setiap orang yang memakai jilbab di ruangan ini harus mengganti posisi duduknya. Saya mau dong dibantu ketika saya bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup kepada yang pakai kacamata. Bapak nggak dapat bersia. Ya, kasih hukuman. Kasih hukuman. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup kepada yang pakai sepatu hitam. Kursinya berlebih. Curang. Pak Luman setuju ya?
Nggak ada nih yang teknik curam nih. Nanti ngambil sini curam. Oke ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup kepada yang pakai jam tangan. Jangan modus. Kenapa nih modusnya nggak depet-depetan sama cewek? Astagfirullah. Ini dari tadi udah biasa kesini. Kesini. Peningnya dari situ. Ayo dilihat-lihat, dikenali ciri-cirinya masing-masing. Oke ya. Angin bertiup. Bertiup kemana? Bertiup kepada yang memakai jilbab hitam. Oke, Ibu terlambat. Jadi sudah kita tag 3 orang ya. Pak Lukman, Bu Sada, Bu Masito, boleh. Nah, ini kesepakatan. Ini kan salah satu cara membangun suasana juga partisipatif dari Bapak Ibu juga. Ini kan orang 3 nih patut dihukum ya. Atau Bapak Ibu mau memaafkan? Tapi dihukum dulu gitu. Mau dimaafkan tapi dihukum dulu gitu ya. Jadi sepakat apa yang mau dikasih hukumannya? Nah, nyanyi boleh. Silakan bertiga berembuk mau nyanyi apa? Harus sepakat loh. Hibur teman-teman di sini semua. Nyanyi dan gerak ya, oke. Nyanyi dan gerak. Nah, khususnya Pak Lukman nih. Ibu kata Mbak Iis, ibu berdua kan. Kami akan menunaikan tugas kami yang kena hukuman ya. Kami akan menyanyikan lagu Balon Tuh Ada 5. 1, 2, 3. Balon tuh ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelemah, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Semuanya kacang, ku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, ini gambar apa? Ini pagar ya Bapak Ibu. Jadi diibaratkan setiap orang itu pasti punya ini, punya pagar. Nah, kita sebagai ya PKB terus juga kader TPK tentunya harus bisa melihat ini orang, pagarnya orang. Ketika orang pagarnya tinggi, pasti informasi yang mereka terima itu kurang menangkapnya, mungkin langsung mental istilahnya. Ketika kita menyampaikan sesuatu, ibu ke keluarga A misalnya kayak gitu kan, dia sudah ini duluan nih, pagarnya terlalu tinggi. Artinya kalau misalnya terlalu tinggi, pesan-pesan yang mau kita sampaikan bisa jadi tidak diterima dengan baik. Makanya dengan KAP inilah bagaimana caranya kita bisa secara tidak langsung menurunkan pagar ini tadi. Lalu tentunya setiap orang punya apa ini? Remote. Nah, mungkin apalagi nih, mungkin lagi pertemuan rame gitu kan, terus juga materi gitu, bosan gitu kan, remote. Mungkin orangnya hadir di situ, tapi pikirannya enggak. Ya kan, badannya di situ tapi hatinya enggak. Ini Bapak Ibu hatinya di sini enggak? Saya enggak. Nah, jadi dengan remote ini, dengan KAP, bagaimana kita bisa secara tidak langsung mengambil remote-nya itu bisa mengendalikan, biar masyarakat itu fokus juga ke kita.
Jadi tidak hanya badannya yang ada di sini, tapi hati dan pikirannya juga. Itu yang harus dilaksanakan ketika kita membangun suasana tadi. Itu adalah salah satu caranya. Jadi menghadirkan hati dan pikiran di tempat kita mengadakan pertemuan ataupun penyuluhan. Tentunya kalau misalnya ketika suasana sudah terbangun, orang-orang akan lebih gampang menerima apapun pesan yang disampaikan. Ketika suasananya sudah terbangun, pasti dianya tidak tegang lagi. Jadi nyaman ketika bertemu ataupun bertatap muka ataupun dalam penyuluhan tersebut, jadi nyaman. Nah, satu lagi, belajar partisipatif. Semua bicara dan mendengarkan. Dan bicara tentunya adalah kehadiran pikiran. Ketika seseorang dihargai ketika bicara, dia merasa juga dan menghadirkan hati dan pikirannya di forum tersebut. Di KAP itu prinsipnya yang terakhir adalah ke arah aksi ataupun perubahan perilaku. Ada kata sepakat di situ, ada komitmen di situ, dan atensi untuk membentuk suatu aksi ke perubahan yang perilakunya lebih baik ataupun sesuai dengan apa yang kita sampaikan pesannya. Tahu tidak berarti melakukan. Kadang kan perokok paling tahu bahaya merokok, tapi belum tentu dia mau untuk merubah aksinya. Nah, dengan komunikasi yang kita lakukan, komunikasi antar pribadi tadi, diharapkan bisa merubah perilakunya dan cari cara yang paling pas untuk itu. Apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan KAP? Yang pertama, membangun self efficacy. Nah, ini tidak bisa bahasa Inggris. Ini adalah keyakinan kita ketika untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, kalau TPK kan punya tujuan supaya bisa melakukan pendampingan keluarga, dan kalau misalnya keluarga tersebut adalah keluarga yang berisiko, bisa merubah mungkin perilakunya, pola asuhnya untuk menerapkan ataupun mencegah stunting itu tadi. Jadi selanjutnya ketika pendampingan selanjutnya dia tidak menjadi keluarga yang berisiko stunting lagi. Ya, kemampuan mengelola emosi. Tapi sampelnya beda-beda. Jadi mesti, apalagi kita nih teman-teman PKB lah, terutama ketemu dengan masyarakat yang banyak lah ceritanya, kan harus nahan emosi, nak gigi pada lidah. Kalau tidak bisa, tidak masuk pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, memang ini agak berat juga untuk mengasahnya, karena kan ada yang orang bisa menahan emosinya, ada yang meledak-ledak. Yang kedua, menciptakan empati. Dilihat juga keadaan masyarakatnya seperti apa, jadi ikut merasakan apa yang masyarakat rasakan. Lalu memiliki sikap asertif. Asertif ini bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan, pesan-pesan yang ingin disampaikan, tapi tanpa menyinggung ataupun menyinggung masyarakat tersebut. Jadi berkata dengan baik, walaupun mungkin pesannya agak kontradiktif dengan keadaan masyarakatnya, tapi bisa disampaikan dalam bahasa yang baik, jadi tidak menyinggung si masyarakat yang bersangkutan. Jenis aktivitas KAP ada macam-macam, bisa melakukan tebak gambar, terus juga membagi tanggung jawab, menceritakan pengalaman. Nah, kadang kan masyarakat ini juga lebih senang ketika mendengar maksudnya dari pengalaman pribadi yang memang terjadi. Nah, itu bukan gibah ya, kali itu beda ya. Berbagi pengalaman, hal-hal apa yang memang sudah dialami diceritakan, masyarakat biasanya lebih mendengar ketika memang pengalaman realitas yang terjadi pada kita yang memang diceritakan. Lalu juga bisa dengan memberikan ilustrasi gambar, menuangkan perasaan ataupun mendiskusikan ide penyelesaian masalah. Nah, ini saya punya permainan penyampaian pesan. Tapi mungkin di awal saya mau membagi kelompok terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu berdiri? Lanjut yang masih dengan kelompoknya yang 7 tadi ya. Membeli 3 buah kol. Kita hukuman lagi. Ibu nggak dapat. Iya, nggak dapat. Nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Setelah membeli kol tersebut, Ibu Titi masih berjalan-jalan mengelilingi pasar. Ketika berjalan di pasar itu, Ibu Titi bertemu dengan 5 anak kembar.
tersebut merengek-rengek kepada orang tuanya, minta dibelikan 6 ekor cupang. Pak Herman, adik temannya. Padahal tadi dengar, nanti kalau ada orang tuh kita tarik ke sana. Tio yang dibuang, ya ampun. Ternyata kawan lama tu pun belum tentu Tio. Tio materi hari ini. Kawan lama belum tentu Tio. Oke, terakhir, ketika membeli ikan cupang, orang tua anak tersebut hanya mengabulkan untuk membeli 3 ekor. Pak Irwan lagi. Gak ada temannya. Temannya. Jadi kesimpulannya tidak ada yang mau dibongkar. Oke, Bapak sudah terbentuk ya. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semua. Semoga tadi dari permainan-permainan ataupun materi-materi yang disampaikan baik dari saya ataupun baik Is dan juga Mbak Eva bisa menjadi kedepannya bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi baik dari segi penerapan KAP-nya maupun tadi dari segi